Di bumi pertiwi, kami berdiri, berbekal ilmu dan dedikasi, membangun bangsa, jiwa dan raga. Poltekkes Tasik, harapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ima Karimah, salah satu dosen pada program studi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi yang merupakan salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pemberian Makan Bayi dan Anak atau yang disingkat dengan PMBA. PMBA ini merupakan salah satu mata kuliah institusional pada program studi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Metode yang digunakan pada penyampaian mata kuliah ini yaitu DIA. Delivery merupakan penyampaian materi kepada mahasiswa. Interaction merupakan interaksi yang terjadi di kelas antara dosen dan mahasiswa ataupun mahasiswa dengan mahasiswa. Assessment merupakan cara penilaian atau penilaian pemahaman kepada mahasiswa. Pemberian makan bayi dan anak merupakan mata kuliah yang mempelajari konsep pentingnya pemberian makan bayi dan anak, kebijakan perbaikan gizi dan situasi umum yang mempengaruhi pemberian makan bayi dan anak, konseling pemberian makan bayi dan anak, praktik PMBA yang direkomendasikan mulai dari menyusui, proses menyusui, dan juga kesulitan menyusui, dukungan keluarga dalam PMBA, kesehatan ibu dan anak, PMBA untuk anak sakit, PMBA untuk anak gizi kurang, dan PMBA untuk dalam kondisi kedaruratan bencana. Selain itu, mata kuliah ini juga mempelajari bagaimana pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan, serta bagaimana pemberian makan untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Adapun capaian mata kuliah ini yang pertama yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep pentingnya pemberian makan bayi dan anak, kebijakan perbaikan gizi dan situasi umum yang mempengaruhi PMBA, konseling PMBA, proses menyusui, kesulitan menyusui, dukungan keluarga dalam PMBA, kesehatan ibu dan anak, PMBA untuk anak sakit, PMBA untuk anak gizi kurang, PMBA pada kondisi darurat bencana, pemberian makan pendamping ASI pada usia 6-24 bulan, serta pemberian makan untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Adapun capaian mata kuliah yang kedua yaitu mahasiswa mampu mempraktikkan keterampilan konseling PMBA. Adapun pokok bahasan pada mata kuliah ini yaitu adalah konsep dan pentingnya PMBA, kemudian kebijakan perbaikan gizi dan situasi umum yang mempengaruhi PMBA, konseling PMBA, meliputi keterampilan mendengarkan dan mempelajari, pembelajaran orang dewasa, membangun kepercayaan diri dan memberikan dukungan, kemudian praktik pemberian PMBA yang direkomendasikan, proses menyusui, dukungan keluarga di dalam PMBA, gizi dan kesehatan ibu dan anak, kemudian PMBA pada anak yang sakit, anak gizi kurang, serta PMBA dalam kondisi kedaruratan bencana, kemudian integrasi kelompok pendukung PMBA dan juga praktik pemberian makan atau MPASI pada anak usia 6-24 bulan, serta pemberian makan pada ibu hamil dan juga ibu menyusui. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah pemberian makan bayi dan anak merupakan perpaduan antara pembelajaran sinkronus dan juga pembelajaran asinkronus. Pembelajaran sinkronus yaitu merupakan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka langsung di kelas atau menggunakan bantuan aplikasi Zoom Meeting. Sedangkan pembelajaran asinkronus yang digunakan pada mata kuliah pemberian makan bayi dan anak yaitu merupakan forum diskusi yang menggunakan Google Classroom. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah pemberian makan bayi dan anak yaitu berpusat pada keaktifan mahasiswa atau yang dikenal dengan Student Centered Learning. Mahasiswa didorong untuk lebih aktif, mandiri, dan juga bertanggung jawab dalam setiap proses pembelajaran yang dilakukan. Selain sebagai sumber utama informasi, dosen di sini berperan sebagai fasilitator dan juga motivator.
Proses pembelajaran pada mata kuliah pemberian makan bayi dan anak juga memanfaatkan LMS SIAK, yaitu Sistem Informasi Akademik dan Kemahasiswaan yang terdapat di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Mata kuliah pemberian makan bayi dan anak ini terdiri dari 16 pertemuan, yang terdiri 14 kali pertemuan tatap muka, serta 2 pertemuan ujian, yaitu UTS dan UAS. Proses ujian, UTS dan UAS memanfaatkan program CBT yang ada di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Bobot penilaian pada mata kuliah ini terbagi menjadi 2, yaitu bobot penilaian untuk teori dan juga bobot penilaian untuk praktikum. Penilaian teori terdiri dari UTS, UAS, dan juga penugasan, serta kuis. Sedangkan penugasan yang lainnya yaitu penugasan terstruktur berupa video, makalah, serta leaflet. Sedangkan penilaian praktek terdiri dari penilaian praktik harian dan juga ujian praktikum. Referensi yang digunakan sebagai acuan pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa buku atau modul tentang pemberian makan bayi dan anak, mulai dari konsep Golden Standard PMBA, yaitu inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif, MPASI, sampai kepada bagaimana prinsip-prinsip konseling PMBA. Selain buku dan modul, referensi yang digunakan pada mata kuliah pemberian makan bayi dan anak ini dari hasil-hasil penelitian tim dosen pengampu. Penelitian saya yang diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran ada 3. Yang pertama adalah analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif di Kota Tasikmalaya, kemudian tentang dukungan orang tua, suami, dan mertua terhadap pemberian ASI eksklusif di Kota Tasikmalaya, serta bagaimana praktik pemberian makan pada balita stunting di Kabupaten Tasikmalaya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah pemberian makan bayi dan anak. Selanjutnya mari kita saksikan salah satu cuplikan video pembelajaran saat di kelas pada mata kuliah pemberian makan bayi dan anak dengan topik dukungan keluarga pada proses pemberian makan bayi dan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat ya, masih pagi ya. Ini kita kuliah pagi, tentunya teman-teman harus semangat ya. Udah pada sarapan? Sudah. Sip ya. Jadi nanti kalau sudah sarapan, seperti orang gizi selalu mengutamakan sarapan ya, supaya kita bisa berkonsentrasi di kelas. Mata kuliah apa kita hari ini teman-teman? Pemberian makan bayi dan anak. Ya, kita lanjut ya, mata kuliah pemberian makan bayi dan anak di pertemuan ke-7 ya, tentang apa? Dukungan keluarga terhadap keberhasilan PMBA. Ya, kita akan membahas tentang bagaimana dukungan keluarga terhadap keberhasilan PMBA, karena itu merupakan bagian yang sangat penting ya untuk terrealisasinya PMBA yang baik ya, yang mendukung kesehatan bayi dan anak ya teman-teman. Nah, di topik ini kita lihat ya, teman-teman masih ingat nggak 4 golden standar PMBA di materi sebelum-sebelumnya? Apa saja ini? Ya, siapa? Satu orang yang mau menyebutkan? Ya, Nida. Yang pertama ada inisiasi menyusui dini, yang kedua ada ASI eksklusif, yang ketiga MPASI berkualitas jumlah dan jenisnya, yang keempat ada ASI dilanjutkan sampai usia 24 bulan atau lebih. Oke, baik ya teman-teman, itu tadi 4 golden standar dari PMBA. Jadi teman-teman, meskipun kita sudah di pertemuan 7, itu tetap harus diingat menjadi patokan di dalam ilmu pemberian makan bayi dan anak. Jadi keempat itulah yang harus teman-teman ingat ya. Inisiasi menyusui dini, kemudian ASI eksklusif, MPASI yang berkualitas jumlah maupun jenisnya, kemudian ASI itu dilanjutkan sampai dengan usia 24 bulan atau lebih. Kalau dulu itu ASI itu masih mendengar gak zaman dulu ASI itu sampai usia berapa? 2 tahun katanya ya, tetapi direvisi oleh WHO, jadi ASI itu bisa 2 tahun atau lebih gitu. Kenapa? Karena di situ ada proses penyapihan yang harus dilakukan
secara manusiawi. Artinya, kalau dulu mendengar gak kalau proses penyapihan itu ditakut-takutin, ada yang dimerahin payudaranya, terus ada yang dikasih yang pahit-pahit supaya anaknya, nah itu menyebabkan trauma, sehingga rekomendasi WHO diperbaharui menjadi 2 tahun atau lebih dengan penyapihan dengan penuh kasih sayang. Jadi menyapih itu harus dengan kasih sayang, disonding dulu ke anaknya, Dek, misalnya gitu ya. Nanti kalau sudah 2 tahun, Adek tidak nenen lagi, ya seperti itu. Jadi disonding terus kepada anaknya sehingga tidak menyebabkan trauma. Nah, kita lanjut ya. Itu tadi IMD itu minimal dilakukan selama 1 jam. Ternyata IMD itu atau inisiasi menyusui dini itu punya manfaat. Dan manfaatnya tidak hanya untuk anak, tetapi untuk ibunya juga gitu. Siapa yang mau bacain ini? Manfaat buat anak apa saja? Ya, silakan. Yang pertama ada mendapatkan bakteri baik dari kulit ibu ke bayi. Yang kedua, pernapasan dan detak jantung bayi lebih stabil. Yang ketiga, menghangatkan bayi. Yang keempat, ikatan atau bonding antara bayi dan ibu. Yang terakhir, bayi tenang. Ya, itu adalah manfaat yang bisa dirasakan oleh bayi, gitu ya. Jadi IMD itu kan kontak antara kulit ke kulit. Jadi pada saat lahir itu kan biasanya ditempelkan ya. Kalau di fasilitas kesehatan, sekarang saya rasa semuanya sudah mendukung tentang IMD, jadi di mana-mana di fasilitas kesehatan, jadi bayi itu baru lahir ditempelkan di dada ibunya. Ternyata kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayinya itu bisa memberikan manfaat, ya, baik manfaat yang dirasakan secara psikologis maupun manfaat untuk kesehatannya gitu ya. Jadi ada bonding, ada kehangatan di situ, ada juga bakteri-bakteri baik ternyata. Jadi selama proses melahirkan itu meskipun ada keringat dan lain sebagainya, ternyata di kulit ibu itu ada tersimpan bakteri-bakteri baik. Jadi ketika dijilat-jilat sama anaknya itu menjilat bakteri baik. Jadi menjadi apa di situ? Jadi daya tahan tubuhnya. Bakteri baik fungsinya salah satunya adalah untuk daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh anak yang IMD itu biasanya lebih baik ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, berikutnya ini adalah yang poin kedua di Golden Standard. Ini adalah aturan dasarnya. Jadi pemerintah itu sudah mengamanatkan di PP nomor berapa ini? Nomor 33 tahun berapa? 2012. Nah di situ disampaikan bahwa bayi itu wajib diberikan ASI eksklusif ya. Bahkan kalau misalnya ada fasilitas kesehatan yang tidak mendukung ASI eksklusif, itu sebenarnya ibu tuh bisa menuntut misalnya gini, nggak sepengetahuan ibunya nih, tiba-tiba misal lahiran gitu ya, nggak sepengetahuan ibunya, anaknya langsung dikasih susu formula. Nah itu nggak sepengetahuan ibunya dan tidak ada indikasi medis gitu. Nah itu sebenarnya bisa menuntut, ibunya tuh pengen ASI eksklusif, saking dilindunginya dan saking pentingnya ASI eksklusif. Ya, jadi ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja kepada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan itu tidak diberi cairan apapun ya teman-teman, tidak ada cairan apapun. Jadi itu yang dikatakan dengan ASI eksklusif ya, seperti itu, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan semua fasilitas kesehatan sepertinya sekarang memang sudah mendukung ya, sudah mendukung. Contohnya ada yang pernah lihat kayak di kereta api, ada khusus tulisan pojok ASI. Terus kalau ke mall, ada nggak tulisan khusus ruang ibu dan anak, di situ ada pojok ASI. Jadi sebetulnya peraturan kebijakan itu semua sudah mendukung ya tentang pemberian ASI secara eksklusif. Sekarang begini, kalau di masyarakat pernah nggak mendengar misalnya bayi itu dikasih air tajin? Ada nggak yang pernah mendengar? Itu ASI eksklusif atau enggak tuh kayak gitu? Enggak ya. Berarti itu kan diberikan cairan selain ASI gitu. Dan itu harusnya tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi kita atau nakes misalnya harus memberikan pemahaman kepada ibu agar nanti jangan diberi cairan apapun sampai dengan usia 6 bulan. Ya, seperti itu. Paham ya sampai sini teman-teman? Paham ya. Jadi diingat-ingat ya, ini ada aturan. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini ada stage of lactation atau stase daripada laktasi. Apa aja itu stase laktasi? Kolostrum, ASI transisi dan ASI. Oke ya, itu adalah stase. Jadi ada tahapannya ya, seperti itu. Terus Bu izin bertanya. Oh iya.
Pernah mendengar kalau ASI berwarna kuning itu harus dibuang. Apakah pernyataan itu benar atau salah ya Ibu? Ya, ASI yang kuning itu kolostrum ya. Nah, itu ada yang pernah mendengar nggak? Katanya harus dibuang, nggak boleh dikasihin ke bayi. Nah, gitu ya. Ternyata itu semua adalah mitos ya, teman-teman. Nah, di materi selanjutnya ini kita akan lihat nih, apa sih yang disebut dengan kolostrum? Nah, ini ya, tadi pertanyaan Nida. Terima kasih ya Nida, pertanyaannya bagus dan ini menjadi pembahasan selanjutnya nih. Kita lihat ya. Kolostrum itu ternyata is rich in immunologic component. Ternyata punya komponen imun yang bagus. Ya, makanya itu mitos. Jadi nggak boleh dibuang dulu tuh. Memang banyak kekeliruan sebelum ada edukasi ya kepada ibu-ibu. Itu banyak kekeliruan, cenah. Dibuang saja, itu tidak baik buat bayi. Padahal sebetulnya di situ ini dari studi ya, penelitian bahwa is rich in immunologic component. Jadi punya komponen untuk daya tahan tubuh. Makanya biasanya anak yang ASI itu lebih tahan terhadap sakit. Jadi jarang sakit biasanya kalau yang anak ASI itu ya. Nah, ternyata di situ. Jadi jangan sampai kehilangan momen untuk pemberian kolostrum. Gitu ya. Makanya ada IMD tadi langsung ditempelin. Nah, biasanya keluar tuh di situ kolostrum. Ya, pada saat IMD itu mulai keluar kolostrum gitu ya. Itu yang sangat penting. Nah, di sini ada secretory immunoglobulin A, ada lactoferrin, leukosit. Nah, di situ adalah dibilang as well as developmental factor such as epidermal growth factor. Jadi ternyata di situ ada faktor pertumbuhan juga. Gitu. Nah, ini bagus buat tumbuh kembang bayi. Nah, biasanya jangan takut. Ada juga gini yang bilang bahwa katanya bayi ASI mah suka kecil. Enggak juga, banyak bayi ASI yang gemoy-gemoy. Gitu ya. Karena memang ASI itu adalah makanan yang sangat lengkap, teman-teman. Gitu ya. ASI itu adalah makanan yang sangat lengkap. Ya. Nah, kita lanjut ya. Tadi pertanyaannya nyambung, kolostrum punya kandungan immunoglobulin gitu ya. Nah, di sini sampaikan nih, human milk also contain many hundred to thousand of distinct bioactive molecule ya. Ternyata itu punya bioaktif molekul di mana dibilang that protect against infeksi. Jadi memang melawan infeksi. Ya makanya jarang sakit tadi. Kemudian infeksi inflamasi di sini berkontribusi untuk meningkatkan kematangan imun. Memang bayi yang baru lahir itu kan kematangan imunnya dia cenderung belum seimbang. Nah, ketika diberikan ASI kolostrum itu menjadi maintenance terhadap keseimbangan dari kematangan sistem imun tubuhnya. Gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat nutrition content of human milk atau kandungan gizinya. Ini luar biasa sekali ya teman-teman. Makanya ASI itu adalah makanan terbaik ya. Sekali lagi kita sampaikan bahwa ASI itu adalah makanan terbaik bagi bayi. Jadi Allah sudah menciptakan di situ lengkap segala-galanya ada untuk usia sampai dengan 6 bulan dipenuhi dengan ASI saja itu sudah bisa memenuhi kecukupan zat gizinya. Gitu ya. Nah, kita lihat nih. Some of the nutrient of milk originate by synthesis in the lactosid. Ya, ada laktosid di situ. Some are dietary in origin and some originate from maternal store. Jadi sebagian dari ibunya ya, dari cadangan ibunya. Nah, di sini exclusive human milk feeding di sini ya. Itu is recognized as the normative standard. Jadi pemberian ASI eksklusif itu adalah standar dari pemberian makan bayi tadi ya. Nah, kita lihat human milk komposisi is dynamic ya, dynamic and variasi, bervariasi. Jadi memang bervariasi kandungannya itu tergantung dari bagaimana kondisi ibunya juga. Jadi memang ibunya juga harus makan makanan yang seimbang gitu ya. Teman-teman mungkin sudah belajar di GDDK ya. Jadi bahwa ada makanan yang baik untuk ibu menyusui. Nah, sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang itu harus dipenuhi karena bisa berkontribusi terhadap produksi ASI-nya ya, seperti itu. Kita lanjutlah teman-teman ya, kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa penelitian saya memang fokusnya bidang penelitian saya itu adalah terkait dengan pemberian makan bayi dan anak. Jadi beberapa penelitian memang sesuai dengan roadmap di PMBA 4 Golden Standard PMBA. Ada 2 penelitian saya terakhir itu yang pertama tentang bagaimana dukungan keluarga ya. Jadi waktu itu tentang dukungan keluarga, kemudian menganalisis lebih luas tentang apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan daripada pemberian ASI eksklusif. Nah, ini penelitian ASI eksklusif di Kota Tasikmalaya. Saya bersama tim teman-teman dosen yang lain ini melakukan kegiatan penelitian. Ternyata coverage of exclusive breastfeeding in Indonesia ternyata was still low, termasuk di Kota Tasik. Jadi
cakupan pemberian ASI eksklusif di Kota Tasikmalaya itu masih tergolong rendah, belum sesuai dengan target capaiannya begitu. Nah ya, makanya perlu dianalisis apa yang menyebabkan rendahnya. Sementara itu kan manfaatnya bagus gitu ya. Nah makanya saya melakukan kegiatan penelitian. Jadi yang pertama itu penelitiannya adalah penelitian yang kualitatif. Jadi kita semacam diskusi FGD dan di situ dihasilkan ternyata menarik ya teman-teman. Nah, faktor yang mendukung keberhasilan ASI eksklusif di situ apa? Coba yang di-highlight itu apa? Keinginan dari ibu bayi sendiri, dukungan dari suami, dukungan dari nenek bayi, serta dengan dukungan lain dari tenaga kesehatan penolong persalinan. Di situ tertera dukungan keluarga terdekat ya. Suami itu adalah keluarga terdekat kan yang memang betul-betul mendampingi kita gitu ya. Ternyata itu menyebabkan atau memang salah satu faktor dari pendukung keberhasilan ASI eksklusif. Itu penelitian yang tahun 2022. Nah kemudian saya lanjutkan lagi, ini diperkuat ya dengan penelitian yang lebih luas. Jadi ini dilakukan di beberapa puskesmas yang ada di Kota Tasikmalaya gitu ya. Dan ini diperoleh ternyata konsisten hasilnya. Konsisten hasilnya apa? Ternyata yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif itu adalah dukungan suami gitu ya. Jadi memang perlu ada sounding, pengertian, penjelasan kepada keluarga terdekat kita supaya bisa mendukung dalam pemberian ASI secara eksklusif dengan tadi berbagai manfaat yang bisa diperoleh, karena manfaatnya bisa buat bayi dan juga bisa buat ibunya ya. Nah ini ya teman-teman kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan. Di situ dua penelitian saya terakhir memang betul-betul memberikan kesimpulan bahwa there is correlation between husband support with exclusive breastfeeding. Jadi ada korelasi positif, pengaruh yang positif berhubungan dengan pemberian ASI secara eksklusif. Jadi betul-betul ya dukungan suami itu mempengaruhi terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Jadi gini, suaminya itu biasa kalau misalnya mendukung, memberikan, misalnya contohnya apa yang bisa dilakukan gitu ya oleh suami. Nah, di sini kita bisa lihat apa sih peran ayah. Nah, ini yang bisa dilakukan. Ya, peran ayah di sini apa saja? Bisa membantu istrinya, meringankan beban istrinya sehingga istrinya menjadi happy. Nah, biasanya kalau istrinya happy, itu ASI tuh keluar ngocor banyak. Biasanya gitu. Jadi harus happy dulu tuh. Misalnya kalau sekarang istrinya diajak atau disuruh untuk check out di Shopee gitu ya. Nah, itu memberikan hormon-hormon kebahagiaan kan. Teman-teman kalau check out di Shopee seneng nggak? Senang. Kalau udah senang, semangat nggak belajarnya? Semangat. Nah ini juga sama pada ibu-ibu menyusui. Jadi kalau suruh check out di Shopee, misalnya dia scroll belanja gitu ya di Shopee, seperti itu belanja baju-baju bayi yang lucu dan lain-lain. Nah itu jadi seneng, ada hormon kebahagiaan. Biasanya ASINya ngocor. Nah berikutnya adalah membicarakan dengan keluarga tentang bagaimana pentingnya ASI eksklusif itu gitu ya. Jadi memang harus ada pengertian dulu supaya apa? Nanti di antara keluarga tidak ada yang bentrok ya. Tidak ada yang bentrok. Jadi satu pemahaman bahwa ibunya ingin memberikan ASI, didukung sama ayahnya, didukung sama neneknya, sama mertuanya. Nah itu pasti insya Allah berhasil ASI eksklusifnya. Jadi memang harus dibicarakan ya. Karena dukungan keluarga itu merupakan dukungan yang paling dekat ya di dalam pemberian ASI secara eksklusif. Kemudian menyediakan berbagai macam makanan bergizi. Nah tadi tugas suami salah satunya adalah memberikan makanan yang bergizi, harus ngejajanin istrinya mau makan apa yang enak supaya nanti ASINya ngocor lancar gitu ya. Kemudian membantu nanti memberi makan ke anak ya, jadi semacam kayak memberikan dukungan pengasuhan seperti itu ya, meringankan beban atau meringankan tugas istri ya seperti itu. Kemudian membawa anak fasilitas kesehatan jika memang anak mengalami sakit. Jadi betul-betul punya peran di sini ayah ya. Jadi ibu merasa terbantu sehingga ya tadi biasanya ASINya adalah lancar ngocor ya teman-teman. Baik, sepertinya topik kita sudah selesai. Sampai sini masih ada pertanyaan? Oh iya, ya silahkan. Bagaimana cara memberikan penjelasan kepada keluarga tentang ASI eksklusif agar bisa merealisasikan tentang ASI eksklusif? Ya, ada yang tahu gimana caranya kira-kira memberikan informasi atau dukungan tuh caranya gimana? Kira-kira gimana? Bagaimana pendekatan?
pendekatan, memberikan informasi. Jadi biasanya sih dari pemerintah juga sudah ada program kalau ikut misalnya pemeriksaan ibu hamil, nah nanti ikut, dan itu antara ibu sama ayahnya itu harusnya memang ikut dua-duanya. Jadi ada buku KIA nanti. Nah, itu salah satu juga media ya. Salah satu juga media yang sudah disetting oleh fasilitas kesehatan. Di buku KIA itu juga sudah disampaikan informasi-informasi itu. Dan kalau nanti diberikan kesempatan atau diundang misalnya ke Posyandu gitu ya, atau ke Puskesmas, itu memang harus datang. Harus datang ke Puskesmas, dan harusnya memang istri itu atau ibu itu didampingi oleh suaminya gitu ya. Nah, di situ ada edukasi. Jadi memang harus disampaikan pelan-pelan. Ya, manfaatnya apa, keuntungannya seperti apa untuk ibu dan anak, sehingga saya misalnya nanti ingin memberikan ASI secara eksklusif gitu. Jadi sebelum lahir memang sudah harus diberikan sounding dulu. Harus diberikan pemahaman dulu supaya sama-sama pemahamannya sama gitu ya. Gitu ya. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Cukup ya? Baik, nah ini adalah penugasan ya teman-teman, ini adalah penugasan untuk kegiatan praktikum kita. Nah, nanti teman-teman ini dibantu ya sama ketua kelasnya ya, Nida ya. Ini kita bagi menjadi 4 kelompok. Nanti silahkan mau dikocok atau seperti apa ya. Terus teman-teman silahkan nanti duduknya berkelompok. Jadi sok dari sekarang aja dibagi ya 4 kelompok ya teman-teman. Ya silakan pembagiannya mau seperti apa, tapi yang penting ini nanti jadi 4 kelompok ya. Nanti kita akan bagi tugas. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1 sebelah sini ya. Kita lihat dari sini. Kelompok 1 ya. Oke, ini berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang ini kelompok 2, ada 4 orang, kelompok 3, dan juga ini kelompok 4 ya. Nah, jadi teman-teman tugasnya apa? Tugasnya itu adalah nanti teman-teman silakan berbagi tugas di kelompoknya gitu ya untuk menyelesaikan tugas praktikumnya. Nah, di sini teman-teman nanti membuat bagan. Tadi kan sudah dapat tuh informasi. Nah, silakan teman-teman mencari lagi literatur ya, mencari literatur, boleh dari buku, boleh dari jurnal dan lain sebagainya. Itu tentang apa yang mendukung keberhasilan PMBA atau siapa saja yang punya peran bisa mendukung keberhasilan dari PMBA, termasuk pemberian ASI secara eksklusif ya. Nanti teman-teman silakan diskusi. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Nanti dari keempat kelompok ini ada yang presentasi ya, ada yang presentasi. Kemudian 2 kelompok kita kocok aja nanti ya, kesepakatannya dikocok. Kemudian nanti 2 kelompok lagi itu yang membahas ya. Silakan dari teman-teman mulai mengerjakan tugasnya ya. Tapi karena kita akan lanjut di pertemuan berikutnya, kita presentasinya di pertemuan berikutnya saja ya. Kita presentasi di pertemuan berikutnya untuk menyampaikan, mendiskusikan hasil dari teman-teman diskusi ya. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih ya atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat ya. Demikian seluruh rangkaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.